Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, simpanan buku populasi berapa? Jadi diketahui, ya. Yang diketahui adalah simpanan buku sampel. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus yang pertama, ya. Jadi ini nggak bisa kita pakai. Nah, yang kedua bisa nggak nih? T, ya. Nah, digunakan jika simpanan buku populasi tidak diketahui dan populasinya normal. Nah, kita lihat di soal ini, ya. Populasinya normal atau enggak? Nah, nih, ya. Oh, katanya normal nih. Anggaplah selama tidur orang dewasa di negara tersebut berarti normal, ya. Berarti dalam kasus yang kita hadapi sekarang, ya, populasinya normal, tapi simpanan pokok populasinya tidak diketahui, ya. Nah, berarti kita boleh nih gunakan statistik yang kedua ini nih, T, ya. Jadi kita pakai T sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Kita pakai yang ini, ya. Nah, itulah yang kita pilih statistik ujinya, ya. Nah, ya kita pilih statistik uji ini, ya. Nah, kemudian darah kritisnya bagaimana? Ya, kita lihat darah kritisnya. Di sini kan digunakan tanda kurang dari, ya. Di H1-nya digunakan tanda kurang dari, ya. Kita lihat apa namanya itu darah kritisnya, ya. Nah, untuk yang T ini, ya, digunakan tanda lebih kecil. Darah kritisnya adalah T kurang dari min T alfa, ya. T kurang dari min T alfa, ya. Itu darah kritisnya. Nah, jadi di sini darah kritisnya adalah T kurang dari min T alfa, ya. Alfanya 0,01 kan ini, ya. Nah, sekarang tahu dari mana nih nilai T 0,01? Taunya dari mana ini? T 0,01. Dilihatnya dari tabel nilai kritis T, ya. Dan untuk menggunakan tabel ini kita harus dulu menghitung DF, ya, degree of freedom, ya. Rumusnya adalah N-1 untuk uji satu sampel rata-rata, ya, rumusnya N-1. Nah, N-nya 16, ya, dikurangi 1 jadi 15. Nah, kemudian kita buka tabel T, ya. Kita lihat tabel T dengan TF 15 dan alfanya 0,01. Nah, kita buka tabel T. Nah, ini udah muncul belum tabel T-nya? Udah muncul tabel T-nya? Udah, Pak. Udah, lihat ya. DF-nya 15 kan? Nah, berarti nanti kita lihatnya di baris ini nih, ya. Nanti kita lihat di baris ini, ya. Kemudian alfanya 0,01. Nah, kita lihat di kolom yang ini nih, ya. Nah, diperoleh jawaban ini nih. 2,602. Di atasnya 0,01 ini alfa, ya. Nah, ini sebelah kirinya 15, ini DF-nya. Dapatnya 2,602, ya. Jadi 2,602. Nah, ini 2,602, ya. Jadi darah kritisnya T kurang dari min 2,602. Nah, supaya lebih paham kita gambar begini, ya. Supaya lebih paham. Jadi di sini kan batasnya tadi min 2,602. Nah, ini batasnya nih, min 2,602. Ya. Nah, yang di arsir hijau ini adalah daerah penolakan. Ini daerah penolakan nih, yaitu ini nih. T kurang dari min T 0,01. Ya. Nah, lalu langkah 5, kita substitusikan hasil sampling tadi. Ya. Hasil sampling kan tadi 6,8 jam hasil samplingnya. Nah, ini. Ya. Nah, ini kan hasil sampling. 16 orang mahasiswa, rata-rata 6,8 jam, silang baku 1 jam. Nah, berarti masuk ke sini nih, ya. Nah, ini 6,8 jam, rata-rata sampel, 1 ini silang baku sampel, 7 ini adalah apa namanya itu rata-rata yang di hipotesis 0, ya. Ini 7 jam, ini, ya. Nah, dibagi akar N, akar 16, 16-nya ukuran sampel, ya. Dapat min 0,8. Nah, ternyata min 0,8 ini jatuhnya di daerah penerimaan. Ya, ini kan yang hijau daerah penolakan. Nah, sisanya daerah penerimaan. Ya. Ternyata jatuhnya di daerah penerimaan.
Jadi di sini kita tidak boleh menolak H0. Di sini kita gagal menolak H0. Ya. Nah, jadi ujiannya tidak signifikan. Ya. Tidak signifikan. Nah, kita simpulkan bahwa ya, kita tidak boleh menolak H0. Ya. Simpulkan bahwa rata-rata lama waktu tidur para mahasiswa di negara tersebut tidak signifikan kurang dari 7 jam. Ini tidak signifikan. Ya. Kalau kita berhasil menolak gimana? Kalau kita menolak, kita simpulkan bahwa rata-rata lama tidur mahasiswa di negara tersebut secara signifikan kurang dari 7 jam. Ya. Itu. Ya. Ada yang bertanyakan dari contoh 2 ini? Ya. Nah. Contoh 3. Kalau ada pertanyaan lanjut contoh 3 ya. Nah ini. Menurut suatu penelitian, peminum kopi di suatu negara minum kopi sebanyak rata-rata 3,1 cangkir per hari. Ini akan jadi H0 atau H1? H0, Pak. Nah, ini akan jadi H0-nya nanti. Ya. Nah, H1-nya apa? H1-nya tidak sama dengan 3,1. Ini H0-nya 3,1 kan? Ini 3,1. Nah, H1-nya adalah mu tidak sama dengan 3,1. Sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah, ya, mengapa di sini tidak digunakan, ya, ini kan pakainya tidak sama dengan, ya. Kenapa pakai tidak sama dengan, ya? Kenapa nggak pakai yang lebih besar dari 3,1? Kan ini katanya rata-rata sampelnya 3,4. Kenapa di sini pakainya tidak sama dengan? Kenapa tidak pakainya tanda lebih besar? Kan ada 3 kemungkinan, ya. Untuk apa? Untuk H1, ya. Kan ada 3 kemungkinan. Bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di soal ini, ya, dipakai tidak sama dengan? Kenapa bukannya lebih besar? Kan katanya di sini rata-rata sampelnya 3,4. Kenapa nggak lebih besar di sini? Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Siapa yang bisa jawab? Ini kalau kalian jawab dengan benar, ya, ini poinnya besar. Saya ulangi pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, kenapa di sini H1-nya pakai tidak sama dengan? Ya. Nah, kenapa nggak pakai lebih besar? Oh, di sini dikatakan rata-ratanya 3,4 cangkir per hari. Ini kan lebih besar dari 3,1. Ya. Kenapa begitu? Saya bisa jawab. Ini pertanyaannya besar, kalau bisa saya jawab. Mau coba jawab, Pak. Ya, coba, silakan. Soalnya dari soalnya dijelaskan kalau disuruhnya berbeda dari hasil penelitian, Pak. Nggak dijelasin gitu. Di soalnya ada berapa. Oke, jawabanmu sudah mulai mengarah, ya. Ada skor tapi belum optimal, ya. Sudah mulai mengarah. Memang betul. Ya, kalau tidak sama dengan ini dari kalimatnya ini berbeda dari hasil penelitian tersebut. Ya. Nah, kalau berbeda dari 3,1, ya, berarti kan bisa lebih kecil, bisa lebih besar, ya. Kita nggak bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Tapi kenapa digunakan tidak sama dengan di sini? Padahal di sini hasil samplingnya 3,4.
Nah, kalau kalian oke nanti Fitrianti dapat nilainya walaupun tidak terlalu besar karena sudah mulai mengarah tapi belum sampai pada jawaban tuntas ya. Nah, tadi kan saya minta kalian untuk membaca ini. Nah, di sinilah ini kok seperti cerita gitu. Ini kalau saya baca ini seperti cerita aja nih ya. Tapi ini bukan sembarang cerita ya. Ini bukan sembarang cerita. Nah, tetapi di sini dia mengajarkan beberapa hal ya. Salah satunya adalah bahwa yang namanya sampling ini ya, dalam uji hipotesis, sampling ini dilakukannya itu setelah muncul dugaan. Setelah muncul dugaan, baru kemudian dilakukan penyelidikan. Ya. Setelah muncul dugaan, baru kemudian dilakukan penyelidikan. Seperti misalnya nih, oh orang itu tersangka pencurian. Nah, itu kan dugaan. Orang itu tersangka pencurian, itu kan dugaan. Nah, baru kemudian dilakukan pemeriksaan, tanya saksi-saksi dan sebagainya. Nah, belakangan, ya. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba diperiksa kalau nggak ada dugaan, ya. Pasti ada awalnya dulu tuh, ya. Ada gejalanya dulu tuh. Sama juga dengan dokter, ya kan nggak mungkin tiba-tiba periksa. Pasti kan ditanya dulu, ini gejalanya apa yang muncul? Oh, demam, ya. Atau apa. Nah, baru di situ muncul dugaan, oh jangan-jangan ini kena COVID, jangan-jangan nih. Ayo tes. Nah, kan kayak begitu. Jadi pengambilan sampel itu diibaratkan dengan itu adalah pengambilan data di lapangan untuk memeriksa dugaan yang muncul. Ya, nah jadi ketika kita membuat kanal H1, ini kan dalam kenyataan sesungguhnya ini kan sampelnya belum dilakukan. Ini kan baru dugaan. Dugaan yang muncul bahwa konsumsi kopi itu bukan 3,1. Dugaannya begitu. Jadi hasil ini belum muncul sebenarnya. Ya. Hasil itu belum muncul. Baru dari dugaan ini dilakukan sampling. Ya. Nah, begitu ya. Sehingga kita menuliskan H1 itu tidak boleh berdasarkan ini. Tidak boleh. Bahaya. Saya bisa akan terkecoh. Ya, bisa terkecoh nanti. Nah, tapi untuk H1 ini diambilnya dari ini nih. Dari pertanyaan ini nih. Nah, berbeda dari hasil penelitian tersebut. Ya, di mana digunakan tanda tidak sama dengan. Karena kalau berbeda itu kan nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Loh kok nggak tahu? Ini kan 3,4. Ya, sebenarnya ini kan munculnya belakangan setelah dugaan ini muncul. Ya. Nah, jadi ketika kita membuat H1, ya, ketika kita membuat H1, ini tuh belum tahu kita sebenarnya nih. Kita belum tahu nih, ya, 3,4 ini. Ya. Nah itu. Nah, jadi kalian jangan sampai salah ya dalam menuliskan H1. Jangan menuliskan dari sini. Itu bisa terkecoh nanti, ya. Bisa terkecoh, bisa salah nanti, ya. Nah, contoh yang lain ini. Contoh 1. Ya, ya. Nah, katanya lama waktu menunggu di restoran berdiskusi normal dengan rata-rata 5 menit, cuma waktu 2 menit. Nah, belakangan ini timbul keluhan pelanggan bahwa waktu menunggu lebih dari 5 menit. Nah, itu dugaan. Ya. Lebih dari 5 menit. Belum dilakukan sampling. Ya. Nah, jadi di sini H1-nya lebih besar. Ya, karena di sini dugaan keluhan pelanggan ini kan waktu menunggu sudah lebih dari 5 menit. Ya. Di pertanyaannya juga nih, apakah pada taraf nyata 0,05 dapat disimpulkan bahwa rata-rata lama waktu menunggu lebih dari 5 menit. Ya, jadi menuliskan lebih besar di sini bukan dari hasil sampling. Hasil sampling kan 5,72 nih, bukan dari sini. Tapi dari sini, nah dari sini, ya dugaan ini nih, atau dari sini juga. Nah ini lebih besar munculnya. Jadi hati-hati, jangan sampai terkecoh. Kalau sudah salah di dalam menentukan ini, ke belakangnya bisa jadi salah. Ya. Nah, jangan terkecoh. Makanya cerita tadi ya,
di website tadi itu bukan sekedar cerita, tapi itu ada di sana diajarkan prinsip-prinsipnya. Ya. Nah, yang kembali lagi ke sini, ya. Langkah 3, ya, menentukan alfa yang diketahui kan 0,05. Kemudian langkah 4, ya, menentukan apa? Menentukan statistik uji, ya. Nah, ya, apakah bisa nggak pakai 1 atau pakai 2? Ternyata nggak bisa, ya. Pakai yang 1 ini nggak mungkin, ya. Pakai 1 ini nggak bisa nih, yang ini. Kenapa nggak bisa? Karena simpanan baku populasinya nggak diketahui. Ya, coba kita lihat ya, simpanan bakunya gimana nih di soal tadi. Ya. Nah, lihat nih. Nah, lihat kalimat ini. Ya. Nah, di sini ada simpanan baku 0,8 cm per hari. Ini berlaku untuk semuanya atau untuk sampel? Ini berlaku untuk sampel. Taunya dari mana? Nah, ini kalimatnya baca. Suatu sampel berukuran 35 menunjukkan rata-rata 3,4 cm per hari dengan simpanan baku 0,8 cm per hari. Nah, simpanan baku ini berarti berlakunya untuk sampel ini nih. Ya, berarti ini bukan simpanan baku populasi, tapi simpanan baku sampel. Ya. Nah, jadi yang 1 ini nggak bisa dipakai. Ya. Nah, yang ini nggak bisa dipakai. Ya. Nah, kemudian yang ini nggak bisa dipakai juga. Kenapa? Karena populasinya harus normal. Lihat, ya. Populasi tidak diketahui dan populasinya harus normal distribusinya. Nah, di soal ini, ya. Nah, ya. Di soal ini nggak disebut nih normal atau enggaknya. Kita nggak tahu, bisa dipastikan. Ya. Nah, tapi di sini diketahui sampelnya lumayan besar nih. Ya, 35. Nah, kita bisa pakai yang ketiga ini. Ya. Nah, yang ketiganya dipakai kalau simpanan populasi tidak diketahui, ya. Dan ukuran sampelnya tidak kurang dari 30. Ya, di sini sampelnya tadi 35 nih. Berarti masuk kriteria ini nih. Ya. Berarti kita pakai yang ini. Ya. Z sama dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Ya. Kita pakai Z. Ya. Nah, ini. Nah, kita pakai Z ini. Nah, data kritisnya bagaimana? Ya. Ini kan tandanya tidak sama dengan. Data kritisnya bagaimana? Ya, data kritisnya adalah Z kurang dari min Z alfa per 2 atau Z lebih dari Z alfa per 2. Ya. Nah, jadi data kritisnya ini. Nah, alfanya 0, berapa tadi? 0,05. Ya. Dibagi 2, jadi 0,025. Ya. Nah, itu kan nilai min 1,96 dan 1,96. Ya, lihatnya dari mana? Dari tabel, ya. Tabel ini nih. Tabel mana? Nah ini, ya. Alfanya kan 0,05. Alfanya dibagi 2 kan? Berarti pakai 1,96. Ya. Jadi muncul ini 1,96 di sini. Nah ini, ya. Ini. Nah, ini. Itu angka 4, ya. Nah, kalau digambar gini nih, kalau digambar ya. Ini darah kritis. Ini darah kritis yang pertama, ini darah kritis yang kedua, darah penolakan, ya. Nah, langkah 5, kita substitusikan hasil sampling ya ke rumus ini. Ya. Nah, di sini 3,4 adalah rata-rata sampel, ya. 0,8 simpanan baku sampel. 3,1 adalah rata-rata populasi yang dihipotesiskan ini 3,1, ya. Nah, kemudian apa namanya itu? N-nya berapa? Ukuran sampel 35. Nah, ternyata jawabannya adalah 2,22. Ya, jatuhnya ini di daerah penolakan karena dia lebih dari 1,96. Ya. Ini kan 2,22 nih. Jatuhnya di daerah ini nih. Lebih dari 1,96. Di gambar gini nih. Ya. Ini 1,96 di sini. Dapatnya 2,22. Jatuhnya di daerah penolakan. Sehingga kita menolak kan 0. Nah, ketika kita menolak 0, maka
K1 diterima. Ya, K1-nya apa? Ya, Y tidak sama dengan 3,1. Dan ini signifikan. Ya, ini signifikan. Nah, jadi rata-rata penyanyi kopi yang diminum peminum kopi di negara itu secara signifikan, signifikan karena kan menolak kita, ya. Berbeda dari 3,1 tangkil per hari, ya. Itu berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Ya. Tadi yang menjawab itu Fitrianti ya, kalau saya tidak salah ya. Fitrianti. Fitrianti. Nah, itu contoh 3 ya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk contoh 3? Ya. Oke. Sebenarnya kita coba kerjakan soal yang lain ya. Soalnya kita download dari website. Ini saya malah belum download juga nih. Sebentar ya kita. Nah, ini websitenya ya. Kemudian nah, coba kita download soal ini. Kita download. Oke. Coba kita kerjakan sama-sama soal ini ya. Lebih paham lagi. Nah, sebentar saya pilih soalnya. Nah, inilah. Nah, nih. Ya. Disinyalir dalam suatu media massa bahwa lulusan yang dihasilkan suatu perguruan tinggi mendapatkan gaji pertama rata-rata hanya 1,5 juta rupiah per bulan. Ya. Nah, perguruan tinggi tersebut keberatan dengan pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa rata-rata gaji pertama yang diperoleh lebih tinggi daripada nilai yang disebutkan media massa. Ya. Nah, ini kan dugaannya nih ya, dugaannya lebih tinggi dari nilai yang disebutkan media massa. Ya. Nah, kemudian untuk memeriksa dugaan itu, diambil sampel yang 15 alumni perguruan tinggi itu. Ternyata dari 15 orang ini diperoleh rata-rata 1,8 juta per bulan, silang baku 500.000 per bulan. Ya. Nah, apa bukti lebih berpihak pada penyerap perguruan tinggi tersebut atau lebih berpihak pada media massa? Nih, ya. Nah, gunakan taraf nyata 5%. Ya. Anggaplah gaji pertama mereka pada distribusi normal. Ya. Nah, coba kita copy paste ya, apa namanya itu soal ini. Kita kerjakan sama-sama ya. Nih, coba kita copy paste ke sini. Ya. Ya ini anggaplah ini contoh soal kedua lah ya anggapnya. Anggap satu soal 2. Nih, ya. Nah, coba kita gunakan dengan kita coba jawab soal ini dengan teknik uji hipotesis statistik secara formal ya. Nah, ini. Coba kita kerja sama-sama. Ya. Nah, langkah pertama menentukan H0. Apa H0-nya di sini? Rp1.500.000, Pak. Ya, betul. Satu. Satunya gimana?
lebih dari 1.500.000. Lebih dari 1.500.000. Kita bisa tahu ini dapat dari mana? Bisa tahu ini pakai lebih besar, itu dilihatnya dari mana? Dari yang perguruan tinggi keberpendidikan pernyataan dan Nah, menyatakan ini betul, ya, betul. Jadi diambil kesimpulannya, ya, itu dari bagian yang ini. Nah, muncul ini nih, awas, ya, bukan dari ini, hati-hati. Karena ini baru dugaan, sampling itu belum dilakukan dalam situasi sesungguhnya, ini belum dilakukan, baru dugaan saja, ya. Nah, baru kemudian untuk memeriksa dugaan itu di apa namanya itu di eh, ambil sampel baru ya nantinya menyusul ya. Jadi ini menyusul sebetulnya dalam prakteknya. Nah, alfanya berapa? Langkah ketiga ini penentuan alfa ya. Alfanya berapa? 0,0 0,05 ya. Nah, betul alfanya seperti itu ya. Nah, langkah 3 kan, ini langkah 3. Nah, langkah 4. Nah, ini hati-hati ya, ini yang agak susah nih. Langkah 4 adalah memilih statistik uji. Ya. Coba lihat. Di soal ini keseimbangan buku populasi diketahui tidak? Diketahui, Pak. Ya? Diketahui, Pak. Berapa? 500.000 per bulan. Ini? Iya. Iya, Pak. Tahu dari mana ini keseimbangan buku populasi? Karena kan itu udah diambil dari sampel. Bukan ya, Pak. Bukan. Nggak diketahui berarti. Ini adalah keseimbangan Pak. baku sampel. Ya. Ini adalah keseimbangan baku sampel. Karena namanya kita baca kalimatnya seutuh nih. Ini kan. Nah, ini. Nah, sampai terjebak sudah. Ini hati-hati ya. Kalau sedang mengerjakan soal, hati-hati. Kita menyimpulkan ini. Ini lihat nih. Ini keseimbangan baku ini sampel atau populasi. Lihat dari kalimatnya. Ya. Ini kan diambil 15 sampel. Dan dari sampel itu diketahui rata-rata sekian, keseimbangan baku sekian. Nah, berarti ini keseimbangan baku sampel. Ya. Nah, keseimbangan baku populasinya berapa? Nggak diketahui. Ya. Nah, jadi di soal ini keseimbangan baku populasi tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Dan populasinya normal. Ya, ini normal. Populasinya, keseimbangan baku populasinya tidak diketahui. Tapi populasinya normal. Ya. Nah, sekarang apa namanya itu? Pakai statistik yang mana? Coba kita lihat tabelnya. Ya. Statistik yang mana nih? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga ya? Coba lihat. Nah ini. Coba lihat kriterianya ini. Pakai yang pertama, kedua, atau ketiga? kedua, Pak. Yang kedua, betul ya. Karena keseimbangan baku populasi tidak diketahui, namun populasinya diketahui normal. Jadi kita pakai yang T. Ya. Kita pakai yang T. Nah, di sini kita pakai yang T. Statistik uji T sama dengan ya, X bar min mu 0 min mu 0 ini sigma per akar n ya. Sigma per akar n. Oh, bukan sigma S. Salah. S lambang untuk keseimbangan baku sampel ya. Nah, itu. Sekarang daerah kritis. Tentukan daerah kritis. Ya. Nah,
Kita lihat di sini digunakan tanda lebih besar, ya. Nah, coba kita lihat tabelnya. Kita tabelnya tadi ini. Nah, lihat ya. Kita pakai yang T kan tadi. Nah, ini kan ada 3 pilihan, ini. Nah, kita lihat tadi yang lebih besar kan tadi. Berarti kan satunya pakai tanda lebih besar. Ya. Berarti definisinya adalah T lebih dari T alfa, ya. T lebih dari T alfa. Nah, jadi ini kita tulis ya, yaitu T lebih dari T alfa. Nah, alfanya berapa? Alfanya kan 0,05, ya. Jadi T-nya lebih dari T 0,05. Nah, berapa ini? Ya, berapa ini? Nah, untuk mengetahui ini, kita akan menggunakan tabel T, ya, tabel T. Nah, untuk tahu tabel T, untuk membaca tabel T, kita perlu menghitung dulu DF, degree of freedom, N-1. Ya. Ukuran sampelnya berapa tadi? Ukuran sampelnya 15 nih. Ya, ada 15 alumni. 15 dikurangi 1. 15. Ya. Nah, baru kita lihat di tabel, ya. T ini nilainya dari tabel nilai T ini berapa nih? Kita buka tabel T, ya, dengan DF-nya 14, alfanya 0,05. Kita buka tabel T. Nah, ya, DF-nya 14 kan? Dari 14 ini alfanya 0,05. Jadi ini nih. Ya. Lihat di atasnya 0,05, pinggirnya 14, ya. 1,761. Ya, 1,761. 1,761. Ini lihat tabel ya. Tabel nilai kritis T. Nah, maka kita memperoleh ini ya. Nilai kritisnya ya, lebih dari 1,761. Ya. Itu langkah 4. Ya. Langkah 5 ya. Langkah 5 adalah apa namanya itu? Menghitung nilai T hasil sampling. Masukkan ke dalam rumus ini nih. Ya. Nah, rata-rata berapa? Rata-rata sampel 1,8 juta nih, ya. 1,8 juta. 1,8 juta. Nah, kemudian siman pokok sampel 500.000. Ya. Ukuran sampel 15. Rata-rata populasi yang dihipotesiskan 1,5 juta. Ya. Nah, ini sama dengan ya 0,6 akar 15. 0,6 akar 15. Ya. Nah, ini kira-kira berapa? 0,6 akar 15. Itu kira-kira berapa? (0,6 akar 15). Bentar saya hitung dulu.
0,6 kali akar 15. 2,324. Ya. Nah, ternyata ini melewati lebih dari 1,761 kan? Lebih dari 1,761. Ya. Jadi tolak terima. Tolak atau terima? Ini udah kritis. Ya, tolak. Ya. Tolak K0. Kita simpulkan bahwa jadi rata-rata gaji pertama ya, alumni perguruan tinggi tersebut secara signifikan ya, lebih besar dari yang dikemukakan media massa. Besar ya, media massa mengatakannya 1,5 juta kan. Nah, ini secara signifikan lebih besar ya dari yang dikemukakan media massa. Ya. Jadi bukti lebih berpihak pada pernyataan perguruan tinggi tersebut. Nah, itu ya. Nah, itu kesimpulannya. Ya. Nah, kalau kalian punya waktu ya coba kerjakan soal-soal yang lain ya kalau ada waktu kerjakan ya. Kalau pengen tahu jawabannya benar betul atau salah, sudah bisa japri saya ya WhatsApp ini jawabannya betul atau enggak, saya kerjakan soal yang ini gitu misalnya ya kalau sempat ya seperti itu ya. Ya, saya kira untuk hari ini cukup sekian ya submeetingnya. Jumpa lagi di submeeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Sama-sama.